para ulama salaf. Abu Bakar itu sengaja meletakkan kerikil di mulutnya. Supaya apa? Supaya tidak bisa bicara. Ya cara wong saiki dilakban. Kan apa toh itu biasanya kalau demo-demo itu biasanya pembungkaman, demo protes terhadap pembungkaman hak bicara itu diplaster mulutnya, diisolasi. Jadi supaya tidak bicara naruh kerikil di mulutnya dilebokno. Terus isyarat, ini loh gara-gara ini saya bisa celaka, makanya yo saya nahan supaya tidak celaka, ya ini saya tidak bicara. Tidak ada yang paling butuh lama di penjara melebihi lisan. Jadi harus ditahan paling lama, tidak ada perkara lain yang butuh dipenjarakan melebihi dipenjarakannya lisan. Lisan saya itu bagaikan binatang buas. Kalau saya lepas akan menelan saya. Mulutmu harimau. Ini kutipan-kutipan ini ya mirip-mirip, ya samalah substansinya. Mulutmu harimau. Tapi ini omong sombong karena redaksinya mulutmu harimau. Kalau yang mengatakan saya, hati-hati loh, mulutmu harimau. Itu kan saya mengingatkan kamu, seakan-akan saya berhak untuk menasihati kamu. Ini kurang bagus, kurang rendah hati, kurang tawadhu. Oleh karena itu Imam Tawus bicaranya lisani sabumi. Lidahku itu ya hewan buasku. Kalau aku lepas, dia akan menelanku. Aku jadi menasihati dirinya sendiri, tidak menasihati orang lain. Orang yang berakal normal itu harus tahu masanya, harus kontekstual, harus mendulungi lisannya, harus menengok dirinya itu siapa. Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Imam Auza'i. Isinya, barang siapa yang banyak mengingat kematian, pasti dia akan rela di dunia ini hanya mendapatkan sedikit saja. Jadi gampangane nek eling mati, uang itu ora kemrungsung nglumpukno donya. Rela kalau dapat sedikit. Barang siapa yang menganggap ucapannya itu adalah amal, maka dia akan sedikit bicara. Maksudnya begini, kalau kita menyadari ucapan kita itu pasti ada hisabnya, maka kita akan menahan tidak bicara, menahan diri, mengurangi bicara. Soalnya omongan kita itu termasuk amal kita. Diam itu menggabungkan dua kebaikan, selamat dalam agama dan bisa memahami orang lain karena mau mendengar orang lain. Lebih sulit mendengar daripada bicara. Padahal Allah menciptakan manusia dengan dua telinga dan hanya satu mulut. Ini mengisyaratkan apa? Harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Menjaga lisan itu lebih berat dibandingkan menjaga harta, dinar dan dirham. Tidak ada orang yang ayakuna min lisan ala balin orang yang tidak ada orang yang mampu mengendalikan lisannya kecuali tak anggap liyane beres. Pokoknya kalau orang lisannya bisa dia jaga, semua bisa dia jaga. Semua baik, amal semua baik. Suatu hari ada gerombol Muawiyah bin Abi Sufyan,
Khalifah Muawiyah. Itu dikelilingi oleh orang-orang do ngobrol kabeh. Lah Imam Ahnaf diam saja. Kowe kok ora melu jagung ya? Yi, kok menengahe nek pojokan ngentekno panganan lah dadi. Ora, ini tambahan saya tidak. Diam saja ini. Kenapa tidak bicara? Tapi Imam Ahnaf ini sufi besar, jadi ya jawabannya ahsallaha in kadzibtu. Aku arep ngomong, aku nek ngomong dan ternyata bohong, saya khawatir kepada Allah. Wong aku bohong. Tapi kalau aku bicara apa adanya, jujur, aku wedi nek kowe. Artinya apa? Ini nyindir. Jadi khalifah ya bertanya kepada seorang ulama, kenapa kok tidak komentar Pak Yai, memberikan pengarahan kepada kami, misalnya begitulah gayanya pejabat Saidi. Kita minta masukan saran dari ulama dan kiai. Jawabannya kiai ini, mohon maaf kalau kami bohong itu nanti berdosa, takut pada Allah soalnya bohong. Tapi kalau kami jujur, takut kepada panjenengan, tersinggung, marah. Iki kiai saiki ditakoni, kan pejabat gayane minta masukan dari para sesepuh, para ulama. Aku nek ngomong ngapusi yo wedi Gusti Allah, tapi nek ngomong apane yo di kowe gitu. Ya dia wong rakyatan gitu. Ada 4 orang raja kumpul. Raja India iso iki tenan. Atau ini cerita-cerita ini ono raja India, raja Cina, raja Persia, kaisar Romawi kumpul ketemu. Apa ini imajinasi saja gitu? Atau sebetulnya ini ini obrolan imajinatif berdasarkan karakter budaya masing-masing. Ya kaya iki dina Wahabi moyoi. Oh bener kan? Bersembayang orang untuk salaman, wis awet biyen kandhane ora usah salaman. Saiki ora salaman, bener aku. Nah, itu kata Pak. Terus krungu sapa? Sing siji sapa? Ana wong telu Bapak. Sing siji sing gak salaman ya karo saya. Tidak oleh bersentuhan fisik ini ana pandemi ini kan dia bangga. Oh kita ini loh sudah benar dari dulu, orang itu tidak ada dalilnya salaman. Nah, sekarang kan manut kita gitu. Yang lain itu apa? Nah, terkait dengan sholat juga apa? Dicuci ya. Dicuci. Orang habis LDI, orang habis dipakai tempat harus dibersihkan, disemprot. Nah kan benar kita selama ini kita habis dipakai ibadah, orang kita semprot, kita bersihkan. Nah kan benar kita itu. Lah sing wong NU ora komentar aku gini yo. Saiki ora ana kondangan. Wis suwe ra mangan berkat iki. Soale kondangan dihentikan. Lah, ini tuh 3 orang ini tidak pernah bertemu. Tapi cerita ini masuk akal karena mewakili ideologi, mewakili ajarannya masing-masing. Keempat raja ini mungkin secara fisik tidak ketemu, tapi filosofi budaya masing-masing, Cina, India, Persia, Romawi, terhadap memandang kemuliaan orang diam, tercela orang banyak bicara, itu punya ajaran yang sama. Itu sehingga ini seandainya tidak ada pertemuan fisik, tapi ada pertemuan budaya, ajaran mulia masing-masing ini.
kerajaan ini. Yang pertama yang tahu ini, yang pertama India. Saya itu menyesal apa yang sudah saya ucapkan. Pasti ada yang saya sesali, dan kepada yang belum saya ucapkan ya tidak bisa menyesal saya. Jadi ini sama, menyesal kalau sudah bicara, kalau belum bicara tidak menyesal. Yang kedua, saya itu raja kedua, kalau sudah bicara dengan satu kata, maka kata itu akan menjerat saya, mengendalikan saya. Itu apa? Kata itu menjerat kamu, gitu. Sekali dikatakan, kamu akan terikat oleh kata-kata. Kalau saya tahan tidak berkata, maka saya bisa mengendalikan kata. Maksudnya bisa sesuka saya, gitu. Tuh. Yang ketiga, saya itu gumun kalau lihat orang bicara. Kalau yang dia bicarakan itu kembali ke dia, menyerang dia sendiri, kan rugi. Ngapain bicara? Wong akhirnya malah menyerang dirinya sendiri. Tapi kalau tidak menyerang dirinya sendiri, apa gunanya dia bicara? Wong apa? Wa illam tarji lam tanfa. Apa gunanya tidak memperbaiki diri dia? Tuh. Yang keempat, ana ala raddi malam akul akdaru minni ala raddi ma qultu. Saya itu lebih mudah, ana ala raddi malam akul akdaru, lebih mudah mengembalikan apa yang belum saya ucapkan daripada mengembalikan apa yang sudah saya ucapkan. Maksudnya apa? Saya itu tidak mungkin menjilat ludah sendiri, ludah yang saya keluarkan. Itu kurang lebih begitu. Jadi daripada saya menjilat ludah sendiri, mendingan saya tidak meludah. Daripada saya jilat kembali ludah saya, lebih baik saya tidak meludah. Ini mungkin imajiner saja pertemuan 4 raja ini, tapi pertemuan fisiknya tidak ada, tapi pertemuan ajaran mulianya sama, bisa ketemu. Ya, yang seperti ini itu hanya orang yang bisa cerita seperti ini, ya hanya orang yang sudah menyelami budaya masing-masing. Ini tadi kerajaan itu, karakter orang Cina itu begini, karakter orang India begini, Persia ini, jadi sama-sama punya ajaran mulia tentang menghindari, mengurangi bicara. Dan ini karakternya seperti ini. Kalau kita baca umurnya Gus Dur itu, ya, kalau yang suka baca umurnya Gus Dur itu sudah karena bisa humor, jadi orang bisa humor memperbandingkan satu itu karena bacaannya luas. Imam Ghazali gini berarti tahu mengkaji karakter budaya bahkan ajaran bangsa-bangsa pada masa itu, gitu, sehingga bisa memperbandingkan semua. Wes 50 tahun Imam Mansur bin Mukhtar itu tidak bicara setelah Isya. Jadi bersolat Isya menang terus 40 tahun gak ngomong belas. Imam Rabi bin Khaitham 20 tahun, dan setiap pagi itu selalu meletakkan wadah mangsi, kertas dan pulpen. Orang dulu nuliskan jawat, wadah mangsi, kertas, pulpen tutul, mangsi tutul. Nah, ditutul baru ditulis. Sekarang mangsinya kan dilebok, jadi orang nutul, dulu nutul gitu. Nah, itu dihitung apa yang beliau ucapkan dari pagi sampai sore, dihitung, dihisap kalau sore.
Ya pada kue awet esok update status. Itu ya pada karo maksi HP ini awet esok tangi turu wis dicas full. Kuotanya didelok, masih kuotanya aman, paket datanya masih, sinyalnya full. Ini siap ini sehari ini gak diselehno, persis sama Imam Robi.